Post a comment. Bab 403. Bu, tidak perlu, hanya tempat ini, aku tahu Putri Bai Lisiong, dan aku harus bisa mencoba sedikit. Melihat Chen Ye berkata begitu, Jiang Peirong tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hal, yang hanya dilakukan Chen Er, akan tahu betapa sulitnya itu. Kemarahan Bai Lisiong tidak lebih buruk dari Tuan Jiang, dan lebih sulit bagi Chen Er untuk mengambil makanan dari mulut harimau daripada memanjat ke langit. Pagi berikutnya, Universitas Normal Beijing. Chen Ye menerima telepon dari Lei Shuei dan berjalan menuju gerbang sekolah. Sebelum pergi, dia memberi ibunya banyak pil obat dan seni bela diri. Dia tahu bahwa ibunya bertekad untuk melangkah ke jalur kultivasi. Dalam hal ini, dia secara alami ingin memberinya hal terbaik, yang dapat dianggap sebagai mendukung impian ibunya. Di gerbang sekolah, sebuah mobil Hongqi L7 yang dimodifikasi khusus diparkir di luar gerbang, terlihat sangat sederhana, tetapi juga menarik perhatian banyak orang. Pintu mobil Hongqi terbuka, dan Lei Shuei ada di dalam. Dia memberi isyarat kepada Chen Ye, Tuan Ye, ini. Chen Ye mengangguk, masuk ke mobil, dan mobil langsung menuju ke selatan. Tuan Ye, ada sesuatu yang saya katakan sebelumnya, itu sangat penting. Artinya, jika Anda melihat orang itu nanti, tolong minta Tuan Ye untuk mengendalikan diri, Lei Shuei mengingatkan. Dia takut pada Chen Ye. Meskipun orang ini kuat, dia sakit kepala. Chen Ye mengangguk, saya punya beberapa nomor, jadi saya secara alami akan bertemu, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan memberi saya jawabannya. Lei Shuei menghela nafas panjang, saya lega Tuan Ye mengatakan itu. Chen Ye memikirkan sesuatu dan berkata, Lei Shuei, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Bai Lisiong? Ketika Lei Shuei mendengar nama itu, sedikit kejutan melintas di matanya. Mungkinkah Tuan Ye dan Bai Lisiong memiliki konflik? Jika itu masalahnya, itu benar-benar merepotkan. Bagaimanapun, pihak lain bukanlah Tuan yang baik. Tuan Ye, kamu adalah... Chen Ye tahu bahwa Lei Shuei telah salah paham, jadi dia berkata, saya hanya bertanya dengan santai, tidak ada kontradiksi, tetapi saya mendengar bahwa orang ini agak kuat. Batu di hati Lei Shuei jatuh, dia melirik pria di kursi pengemudi, dan berkata dengan lembut, dalam hal kekuatan, Bai Lisiong jauh lebih tinggi dariku. Keluarga Bai Li adalah keluarga seni bela diri yang terkenal. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Tanpa diduga, Bai Lisiong muncul di langit beberapa dekade yang lalu. Kekuatannya sangat kuat. Seberapa kuat? Beberapa dekade yang lalu, dia menduduki peringkat nomor 1 di peringkat Grandmaster untuk waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Pertama. Chen Ye mengerutkan kening. Lei Shuei terus menjelaskan dengan lembut, ini jelas bukan Bai Lisiong sekarang. Setelah dia menduduki peringkat pertama, dia secara resmi dibatalkan hanya dalam 10 menit. Karena status spesialnya, dia secara alami tidak dapat masuk dalam daftar Grandmaster. Chen Ye sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka Bai Lisiong memiliki sejarah besar. Dia akhirnya mengerti bahwa ibunya mengucapkan 3 kata ini dengan mata ketakutan. Tampaknya ada Bai Lisiong yang menjaga tempat itu, dan masuk akal jika keluarga biasa tidak berani menonton. Jika aku ingin bertemu Bai Lisiong, bisakah kamu membantuku bertemu dengannya? Chen Ye berpikir beberapa detik, dan berkata dengan heran. Saya memiliki nomor telepon kantornya, tetapi tidak mungkin untuk dihubungi. Saya mendengar bahwa bulan lalu, Bai Lisiong tampaknya melangkah ke pegunungan Qinling dan harus pergi untuk menangani beberapa hal. Saya tidak tahu apakah dia telah datang. Kembali. Jika Anda ingin bertemu dengannya, tidak ada gunanya bertanya kepada saya. Lebih baik berbicara dengan putrinya. Meskipun Bai Li Bing dalam keadaan mabuk, Bai Lisiong hampir tidak ikut campur dalam urusannya, hanya untuk membuat Bai Li Bing marah. Ini adalah aturan keluarga Bai Li, kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Anak-anak keluarga tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan keluarga. Tapi tidak peduli apa, Bai Lisiong masih sangat peduli dengan putri ini. Jika Anda ingin bertemu Bai Lisiong, ini adalah pintu masuk. Chen Ye mengangguk, tidak berbicara, hanya memejamkan mata dan beristirahat. Setelah beberapa saat, mobil berhenti dan tempat yang disepakati tiba. Chen Ye dan Lei Shuei turun dari mobil, dipimpin oleh seorang pria, memasuki aula samping, melewati koridor panjang, melewati beberapa gerbang, dan datang ke taman dalam ruangan. Ketika dia melangkah ke taman, Chen Ye merasakan selusin tembakan dingin dari niat membunuh. Niat membunuh ini memiliki aura yang sangat kuat, seolah-olah selama dia bergerak, dia pasti akan mati. Tuan Ye, saya tidak akan masuk, ingat apa yang saya katakan di mobil tadi, kata Lei Shuei dari pintu. Dia masih sedikit khawatir, tetapi dia tidak bisa masuk dan mendengarkan, yang benar-benar mengkhawatirkan. Chen Ye tidak menjawab, dan langsung masuk.
Ada seorang lelaki tua di taman tengah, lelaki tua itu bertubuh lurus dan sedang menyirami bunga dengan ketel di tangannya. Dari kejauhan terlihat seperti orang biasa. Pria tua itu memperhatikan sesuatu dan berkata dengan ringan, "Sejujurnya, sangat sulit untuk melihatmu." Dia meletakkan ketel, meletakkan tangannya di belakangnya, dan menatap Chen Ye. Secercah cahaya melintas di matanya yang mendung. "Selama periode waktu ini, saya telah mendengar tentang prestasi Anda dari bawahan saya, Marshal Dao Terace, Yunhu Villa, Provinsi Huian, Danau Yunhe, belum lagi, dalam beberapa dekade terakhir, selain itu. Bai Lisiong, kamu juga tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Kamu lebih muda dan lebih energik darinya, mewakili kemungkinan tak terbatas, duduk." Orang tua itu duduk di kursi batu, menuangkan 2 cangkir teh, mendorong 1 cangkir dengan lembut, dan aliran udara samar menutupinya. Chen Ye terkejut, dan dengan cepat memegang cangkir teh. Gelombang udara yang sangat kuat datang mendekat. Chen Ye menginjak langkahnya, darah mengalir keluar, dan gelombang udara langsung menghilang. Kali ini, giliran Chen Ye yang terkejut, siapa sangka lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang pejuang. Kekuatan kuncinya kuat. Bab 404. Teh ini baru dipetik di Gunung Wui. Rasanya enak. Cobalah. Orang tua itu tenang, menyesap teh, dan melihat waktu. Chen Ye meminum tehnya sekaligus, lalu meletakkan cangkirnya di atas meja batu. Saat dia melepaskannya, cangkir itu berubah menjadi bubuk, menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pukulan tadi. Pria tua itu melirik bedak, matanya menyipit. "Chen Ye, sepertinya aku masih meremehkanmu, aku tidak berbicara omong kosong. Aku datang kepadamu hari ini untuk meminta pertanggungjawaban. Universitas Normal Beijing adalah Universitas Huaxia 985 dan 211. Tidak ada ahli matematika yang belajar di dalamnya, kamu telah menyebabkan gerakan yang begitu besar, tetapi kamu telah memikirkan konsekuensinya. Menguras awan dan danau untuk keinginan egois seseorang juga telah memicu penglihatan di ibu kota. Biro Gempa Huaxia dan Biro Seni Bela Diri Huaxia telah menuntutmu 100 poin. Kamu telah memikirkan konsekuensinya. Penjara hantu dihancurkan olehmu dengan semacam kekuatan. 7 orang tewas dan 100 orang terluka parah. Kamu telah memikirkan konsekuensinya. Jika para penjahat di penjara hantu itu lari, menghancurkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban Tiongkok, kamu telah memikirkan konsekuensinya." Setelah 4 kalimat, aura lelaki tua itu terus meningkat, jelas sedikit kesal. Bagaimanapun, pangkat Mayor Jenderal Chen Ye dan Kepala Instruktur Jiwa Naga semuanya disetujui olehnya di bawah tekanan. Sekarang beberapa orang di Tiongkok sudah tahu apa yang Chen Ye lakukan dan langsung melibatkannya dalam masalah ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Chen Ye, beberapa orang telah mendaftarkanmu sebagai salah satu orang paling berbahaya di Tiongkok, dan bahkan memintaku untuk memerintahkanmu untuk dibunuh. Ada 15 pembangkit tenaga listrik teratas di luar, dan kamu akan dijatuhkan hanya dengan 1 gerakan dariku. Anda mengatakan apa yang harus saya lakukan? Posisi saya tidak memungkinkan keegoisan apapun." Melihat reaksi Chen Ye, lelaki tua itu berpikir bahwa pihak lain akan sedikit takut, tetapi menemukan bahwa Chen Ye tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Hati anak ini terlalu besar. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Chen Ye, tidak lemah sama sekali di bawah aura lelaki tua itu. Saat itu, di Yunhu Villa, Lin Juelong menghancurkan keluarga saya. Apakah Biro Seni Bela Diri Huaxia menyelidikinya? Keluarga kami hanya orang biasa, orang-orang di atas pasti berpikir bahwa kehidupan kita bertiga seperti semut, dan tidak sayang untuk mati. Saya memecahkan penjara hantu, jadi apa? Saya tidak menyesalinya. Orang tua saya adalah orang biasa, tanpa kultivasi apapun, berani bertanya kepada penjara hantu yang memiliki kualifikasi untuk memenjarakan orang tua saya. Belum lagi penjara hantu, bahkan jika itu orang tuamu yang dipenjara orang tuaku, aku tidak akan sopan sama sekali. Nada bicara Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah kebenarannya. Karena tidak ada yang memberinya perlakuan yang adil, dia akan menghancurkan semua belenggu dengan tiba-tiba. Orang tua itu menghela nafas panjang dan menahan momentumnya. "Chen Ye, minat di balik penjara hantu itu rumit. Jika kamu tidak berhenti, aku tidak bisa melindungimu. Kekuatanmu sangat kuat, tetapi seni bela diri Tiongkok dunia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya menghentikan Biro Seni Bela Diri Huaxia dan Biro Gempa, tetapi kekuatan di belakang penjara hantu hanya Anda yang harus dihadapi. Saya tidak bisa mengendalikannya di sana, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Sekarang kekuatan itu sudah mengetahui keberadaan Anda. Saya menyarankan Anda untuk berdiri, meminta maaf kepada mereka, dan menunjukkan ketulusan. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya."
Chen Ye tahu bahwa lelaki tua itu mencarinya untuk penjara hantu, tetapi tidak berharap dia meminta maaf. Sekelompok orang itu memenjarakan orang tuanya, dan bahkan ingin membunuh orang tuanya dan memintanya untuk meminta maaf, sama sekali tidak mungkin. Chen Ye sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, karena kamu ingin aku meminta maaf, kamu harus memberitahuku apa nama kekuatan ini. Aliansi darah, kekuatan ini melakukan perjalanan antara Huaxia dan tempat misterius di pegunungan Kunlun. Mereka menggerogoti Cina sedikit demi sedikit. Beberapa pasukan top Cina juga terkait erat dengan kekuatan ini, lelaki tua itu menjelaskan. Chen Ye memikirkan sesuatu, mengeluarkan sebuah pola, dan menunjuk ke tanda pintu merah pada pola itu, ini yang harus kamu katakan. Pria tua itu melirik polanya dan mengangguk, Marvin Ye, apakah kamu benar-benar akan meminta maaf? Chen Ye mencibir beberapa kali dan berdiri, saya tidak mengatakan saya ingin meminta maaf, bahkan jika saya melakukannya, merekalah yang meminta maaf kepada saya. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan tepat ketika dia hendak berbicara, Chen Ye melanjutkan, saya di sini hari ini, saya hanya ingin menanyakan satu hal, Lin Juelong membawa ayah saya pergi, saya ingin tahu lokasi persisnya. Keluarga Lin. Katakan saja padaku, aku bersedia menukar segalanya sebagai gantinya. Orang tua itu tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye ini tidak hanya tidak mendengarkan dirinya sendiri, tetapi juga mencoba mencari masalah untuk keluarga Lin. Dia tahu betul bahwa jika Chen Ye mendapat posisi keluarga Lin, bukan keluarga Lin yang akan mati, tetapi Chen Ye. Tidak mungkin. Kata lelaki tua itu dengan tegas. Tanpa ragu sedikit pun. Chen Ye sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi jawabannya, dan detik berikutnya, sebuah kotak brokat muncul di tangannya. Terjebak. Kotak brokat ditembak di atas meja batu. Kemudian buka. Aura pil obat yang kuat meluap darinya. Mata kusam lelaki tua itu berubah menjadi sedikit panik, karena dia melihat pil obat emas tergeletak dengan tenang di dalam. Tingkat dan tekstur pil obat ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Pada saat ini, badai melonjak di hatinya. Pil ini disebut Golden Spirit Pill, juga dikenal sebagai Taisu Golden Spirit Pill. Setelah Anda meminumnya, sebagian besar luka di tubuh Anda akan hilang. Pada saat yang sama, kultivasi Anda akan meningkat pesat, sangat meningkatkan peluang untuk menerobos kemacetan. Jika Anda mengambil satu sebelum mengambil Jingling Lotus, ada kemungkinan setengah untuk menembus dunia besar. Suara samar Chen Ye jatuh. Inilah yang dia buat dengan memurnikan ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya di lembah Raja Obat selama sehari semalam. Pil ini tidak memiliki banyak efek padanya, tetapi memiliki efek yang sangat kuat pada prajurit dan pembudidaya kuno. Dia masih tidak percaya, dan pihak lain masih belum tergerak. Orang tua itu ingin menekan shock batin, tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin sama sekali. Bagaimana bisa Chen Ye memiliki hal yang langka? Mungkinkah dia berhasil? Dia tahu apa yang terjadi pada Chen Ye di Liga Farmasi Huaxia. Mungkinkah anak ini bukan hanya seorang seniman bela diri, tetapi juga seorang alkemis yang sangat kuat? Pil obat ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya, kamu bisa mengambilnya kembali. Aku tidak akan memberitahumu lokasi keluarga Lin, tapi itu juga untuk menyelamatkanmu. Setelah beberapa detik, lelaki tua itu berbicara. Terjebak. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ye menampar meja batu dengan telapak tangannya lagi. Kali ini adalah buku seni bela diri yang sangat berharga. Ada 4 karakter besar yang tertulis di atasnya. Keterampilan bela diri ini jauh lebih tinggi daripada keterampilan bela diri manapun di dunia seni bela diri Cina, dan itu lebih berharga daripada pil roh emas ini. Ubah posisi 2 hal. Bagaimana? Chen Ye sangat kuat. Gol. Orang tua itu menelan ludahnya, lebih tinggi dari keterampilan bela diri manapun di dunia seni bela diri Tiongkok. Beberapa kata ini menggambarkan betapa berharganya benda ini. Dia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pejuang. Tidak bisakah dia tergerak? Dia mengenal Chen Ye, dan gerakan yang terjadi di Jiangcheng Martial Arts Stage bukanlah keterampilan bela diri di dunia seni bela diri Tiongkok. Jelas, orang ini memiliki peluang dan rahasia besar. Apa hal buruk yang dia bawa? Dan kali ini, pihak lain bertekad untuk mengambil posisi keluarga Lin.